Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya Tobi, yang kali ini akan membawakan film berjudul Brawl in Cell Block 99 yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang mantan petinju botak bertangan baja yang sengaja masuk penjara paling terkutuk demi menyelamatkan istri dan anaknya yang masih di dalam kandungan. Bagaimana caranya si pria botak ini menyelamatkan istri dan calon anaknya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Film dibuka dengan memperkenalkan seorang pria botak berbadan kekar, besar, dan bermuka tenang bernama Bradley Thomas yang bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil. Hari itu dia baru saja dipecat oleh bosnya karena bisnis bengkel sedang sepi. Walaupun perasaannya sakit, Bradley memilih menerima keputusan tersebut dengan ikhlas lahir batin dan legowo. Bradley lalu pulang ke rumah dengan perasaan yang hancur, namun rupanya hari yang sudah buruk itu akan segera jadi semakin buruk lagi. Sesampainya di sana, dia melihat istrinya yang bernama Lauren sedang teleponan dengan seseorang di dalam mobil. Bradley pun curiga dengan gerak-gerik istrinya sehingga dia mengambil HP Lauren untuk mengecek panggilan terakhirnya. Dan benar saja, ternyata Lauren sudah selingkuh dengan pria lain. Tidak hanya itu, di leher Lauren juga terlihat ada bekas cupang yang masih merah. Bradley yang baru saja dipecat dan kini diselingkuhi istrinya sendiri, emosinya pun memuncak sampai ke ubun-ubun. Tapi alih-alih melampiaskan ke Lauren, dia justru menghancurkan mobil istrinya hanya dengan tangan kosong. Bayangkan saja, dari kecil Bradley sudah dilatih dengan kehidupan yang keras, sehingga kalau dia sampai menampol kalian, kemungkinan besar nyawa langsung pamit duluan. Walaupun terlihat beringas, sebenarnya Bradley adalah suami yang baik karena dia sengaja melampiaskan amarahnya ke mobil supaya tidak sampai melukai seorang wanita. Setelah amarahnya mereda, mereka berdua pun bicara baik-baik. Lauren mengaku selingkuh selama 3 bulan sejak dirinya keguguran dan Bradley yang terlalu sibuk bekerja sampai tidak punya waktu untuk istrinya. Mendengar itu, Bradley sadar dia juga punya andil dalam keretakan rumah tangga mereka, sehingga akhirnya keduanya pun saling memaafkan dan memutuskan membuka lembaran baru. Singkat cerita, 18 bulan kemudian Bradley sudah berubah menjadi kurir garam Cina untuk seorang bos yang bernama Gil. Awalnya dia ingin mencari pekerjaan yang halal, tapi akhir-akhir ini orang botak memang susah diterima kerja di mana-mana, sehingga dia rela melakukan apapun demi menafkahi istrinya. Untungnya, walaupun pekerjaan itu kotor secara hukum, bayarannya cukup besar sampai Bradley bisa kembali memberikan kehidupan yang layak untuk Lauren. Berkat bisnis garam Cina itu, hidup Bradley dan Lauren sekarang sudah jauh berubah. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar, mobil baru, dan yang paling penting, Lauren akhirnya hamil lagi setelah peristiwa keguguran sebelumnya. Hubungan mereka pun jauh lebih harmonis dari sebelumnya, di mana Bradley benar-benar berusaha menjadi suami sekaligus calon ayah yang baik. Di tengah-tengah momen bahagia itu, Bradley tiba-tiba mendapat telepon dari Gil yang memintanya datang ke rumahnya untuk membahas pekerjaan baru. Sesampainya di sana, Bradley diperkenalkan kepada seorang mitra bisnis baru Gil yang bernama Eleazar, yang kalau dilihat dari wajahnya saja sudah menyebalkan, dan mari kita panggil saja Samidi. Samidi sendiri adalah seorang bandar terbesar yang punya jaringan garam Cina sampai ke Meksiko, dan dia datang bersama 2 anak buah berbadan kekar bernama Roman dan Pedro. Samidi pun memberi tugas kepada Bradley untuk mengambil paket di dermaga bersama 2 anak buahnya itu. Namun Bradley curiga sama Roman karena tampangnya seperti pecandu garam Cina yang sedang sakau berat. Samidi tetap meyakinkan kalau anak buahnya tidak akan macam-macam, dan Gil ikut membujuk Bradley dengan janji libur 3 bulan setelah Lauren melahirkan. Akhirnya Bradley pun setuju asalkan dia yang memimpin operasi dan 2 anak buah Samidi harus menurut padanya. You help me set up this partnership, I'll give you 2 months off when your little baby's born. I'll go. If something comes up, I got the reins.
Setelah barang berhasil diambil, mereka kembali ke dermaga. Namun saat hampir mendarat, Bradley mencium bau-bau polisi yang sudah mengintai, sehingga dia memerintahkan Roman dan Pedro untuk membuang paket itu ke laut sebagai langkah jaga-jaga. Tapi bukannya menurut, kedua anak buah Samidi itu justru menolak dan memukuli Bradley. Ketika Roman dan Pedro mencoba kabur, ternyata benar saja rombongan polisi sudah mengepung dan baku tembak pun pecah. Di tengah situasi yang kacau itu, Bradley sebenarnya bisa kabur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kalau dia kabur, dua anak buah Samidi itu pasti akan membongkar identitasnya dan polisi mungkin akan dihabisi oleh mereka. Setelah berpikir cepat, Bradley pun memutuskan untuk berbalik membantu polisi dengan cara menghabisi Pedro dan melumpuhkan Roman. Sayangnya, di tengah aksi itu Bradley keburu dikepung sehingga ikut ditangkap juga. Keesokan harinya, Bradley diinterogasi oleh seorang detektif yang memaksanya untuk menyebut nama dalang dari penyelundupan tersebut. Tapi sebagai orang yang setia kawan, Bradley memilih untuk tutup mulut dan tidak akan pernah mengkhianati Gil, walaupun konsekuensinya dia harus dipenjara bertahun-tahun. Pada akhirnya, polisi itu menyerah karena tidak bisa membujuk Bradley lebih jauh. Sebelum dibawa ke penjara, Lauren sempat menjenguknya untuk berpamitan dan berjanji akan menunggu sampai Bradley bebas. Bradley sendiri melarang Lauren untuk menjenguknya di penjara karena tidak ingin anaknya yang masih di dalam kandungan terpapar aroma penjara yang busuk. The first time for her to see me to be in prison. I'll wait for you, no matter how long it is. Beberapa hari kemudian, Bradley divonis 7 tahun penjara dan langsung dipindahkan ke sebuah penjara medium security yang dijuluki The Bridge. Sesampainya di sana, dia menjalani pemeriksaan intake di mana semua barang bawaannya disita, termasuk cincin kawinnya yang ditahan oleh petugas. Cincin itu sebenarnya simbol ikatan Bradley dengan Lauren yang sekarang harus ditinggalkan, sehingga momen ini terasa seperti penjara mengambil bagian dari jiwanya juga. Setelah pemeriksaan, Bradley diantar oleh seorang napi senior yang bernama Lefty untuk berkenalan dengan struktur penjara. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang sipir bernama Andre yang ternyata juga seorang pelatih tinju. Begitu melihat tubuh kekar Bradley, Andre langsung mengajaknya bergabung di program tinju penjara. Tapi Bradley menolaknya mentah-mentah karena dia tahu pukulan mautnya bisa membuat lawannya pamit duluan. Malam itu, ketika ada hitungan tahanan, Bradley sempat terlambat keluar dari selnya sehingga ditegur dengan keras oleh Andre. Di waktu yang sama, di kediaman Bradley, Lauren sedang tertidur lelap. Tiba-tiba seorang penyusup masuk ke dalam rumahnya. Lauren sempat mengambil pistol untuk berjaga-jaga, namun naas penyusup itu lebih cepat dan langsung melumpuhkannya dengan pistol setrum. Tak lama setelah itu, Lauren pun dibawa pergi ke sebuah tempat persembunyian yang misterius. Keesokan harinya di penjara, Bradley dipanggil oleh seorang staf bernama Dennis. Dia memberitahu Bradley bahwa dokter kandungan Lauren ingin menemuinya untuk membicarakan kondisi istri dan bayinya. Tidak berselang lama, sang dokter itu pun datang menemui Bradley di ruang kunjungan. Namun ternyata dia bukan dokter sungguhan, melainkan seorang anggota geng Samidi yang berwajah datar tanpa ekspresi, yang kita sebut saja si dokter gadungan. Si dokter gadungan lalu menunjukkan sebuah foto di mana Lauren terlihat sedang disekap dengan mata tertutup dan tangan terikat. Samidi sengaja melakukan itu untuk balas dendam atas misi dermaga yang Bradley gagalkan, sehingga sekarang dia sudah menyiapkan seorang dokter psikopat dari Korea yang siap memutilasi anggota tubuh bayi Bradley satu persatu kalau dia tidak menuruti perintah. Perintahnya adalah Bradley harus pindah ke penjara dengan keamanan maksimum bernama Redcliffe untuk membunuh seorang tahanan bernama Christopher Bridge di sel blok 99. Christopher Bridge, cell block 99.
Setelah ancaman itu, Bradley sadar dia tidak punya pilihan selain menuruti perintah Samedi agar bisa dipindahkan ke penjara Redleaf. Mau tidak mau, dia harus membuat masalah besar di The Bridge. Setelah berpikir sebentar, Bradley pun memutuskan untuk menyerang Andre dengan sepatu sampai tangannya patah. Belum cukup di situ, ketika sipir lain datang untuk mengepungnya, Bradley malah mengamuk lagi sampai akhirnya dia disetrum dan dilumpuhkan. Hands on your head. Hold it! Respect the floor. Berkat kebrutalannya itu, Bradley akhirnya dipindahkan ke penjara Redleaf yang terkenal sebagai penjara dengan keamanan maksimum. Di sana, dia disambut oleh seorang kepala sipir yang sangat kejam bernama Warden Tuggs. Berbeda dengan ketua lapas sebelumnya, Tuggs adalah orang yang tidak segan menghabisi napi yang berani melawan perintahnya. Dia pun menjelaskan filosofi penjaranya yang dia sebut sebagai minimum freedom, di mana setiap napi yang masuk ke Redleaf akan sangat sulit untuk dibebaskan kembali. Sebelum dimasukkan ke sel, Bradley harus menjalani pemeriksaan terbuka oleh anak buah Tuggs yang sangat memalukan. Cincin kawinnya juga tidak dikembalikan dan diambil paksa, seolah sistem ini sengaja mengambil sisa-sisa kemanusiaannya. Setelah itu, dia dimasukkan ke sebuah sel kotor bernomor 56 lengkap dengan toilet rusak yang penuh dengan kotoran napi sebelumnya. Saking baunya, Bradley sampai harus menutup hidungnya dengan baju sendiri. Beberapa saat kemudian, Bradley diberi waktu 1 jam untuk menghirup udara segar di halaman penjara. Di sana, dia bertanya kepada seorang napi muda bernama Derek tentang Christopher Bridge. Derek mengaku tidak tahu siapa orang itu, tapi memberitahu Bradley bahwa kalau Christopher adalah napi kelas kakap, kemungkinan besar dia ada di sel blok 99, blok paling terisolasi di seluruh Redleaf. Setelah mempertimbangkan, Bradley pun memutuskan untuk membrutal lagi dengan menyerang para napi jagoan di halaman dan merebut sebuah barbel besar. Dengan tangan bajanya itu, Bradley mampu merontokkan satu persatu napi yang mendekat, sampai akhirnya para sipir terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Put your hands in the air and back away from each other. Walk 99. Karena dianggap sudah keterlaluan, Tuggs akhirnya memutuskan untuk memindahkan Bradley ke sel blok 99, persis seperti yang dia rencanakan dari awal. Tapi pemindahan itu jauh lebih kejam dari yang Bradley bayangkan. Sebelum sampai di selnya, kepalanya ditutup dan tangannya dirantai erat, kemudian dia dipasangi sabuk listrik di pinggangnya. Sel blok 99 sendiri ternyata adalah penjara di dalam penjara, terisolasi total di ruang bawah tanah yang ketika pintunya tertutup, kemanusiaan ikut tertinggal di luar. Selnya pun sangat mengerikan, dipenuhi pecahan kaca yang berserakan di lantai sebagai hadiah selamat datang dari Tuggs. Selama berhari-hari, Bradley terbaring lemas di selnya karena demam dan luka-luka. Setelah Bradley masuk ke dalam sel yang penuh dengan pecahan beling itu, Tuggs kembali menyetrum sabuk listrik di pinggangnya. Di tempat lain, Lauren sudah dalam kondisi siap untuk diaborsi oleh dokter psikopat dari Korea. Sementara itu, foto kondisi terbaru Lauren juga sudah dikirim ke Samedi sebagai bukti bahwa rencana eksekusi berjalan sesuai jadwal. Kembali ke sel Bradley, dia mencoba berbicara dengan napi yang ada di sel sebelahnya sambil menanyakan keberadaan Christopher Bridge. Tapi napi tersebut justru mengungkapkan bahwa tidak ada satupun orang bernama Christopher Bridge di seluruh sel blok 99. Tidak berselang lama, 2 orang sipir bernama Wilson dan Jeremy datang membuka sel Bradley. Mereka menyetrumnya dan mempermalukannya dengan perintah tidak boleh berkedip sebelum membawanya ke sebuah ruangan bawah tanah. Tapi sesampainya di sana, terungkaplah kenyataan yang menghancurkan harapan Bradley.
Ternyata di dalam ruangan itu sudah ada Samidi bersama anak buahnya yang menunggu untuk balas dendam. Christopher Bridge yang selama ini Bradley cari ternyata tidak pernah ada. Nama itu hanyalah jebakan supaya Bradley sengaja masuk ke sel blok 99 di mana Samidi bisa menyiksanya sepuasnya tanpa ada yang melindungi. Samidi pun mengaku dengan marah bahwa dia kehilangan uang sebesar $32 juta gara-gara misi yang Bradley gagalkan. Bukan cuman itu, Pedro yang Bradley habisi di dermaga ternyata adalah adik ipar Samidi sendiri. Karena dijerat oleh sabuk listrik, Bradley sama sekali tidak bisa melawan ketika Samidi menyuruh anak buahnya untuk menghajarnya tanpa ampun. Setelah pingsan, Bradley diseret kembali ke selnya. Tidak lama kemudian dia kembali dibangunkan dengan setruman sabuk listrik karena petugas sedang membagikan makan bergizi gratis. Saat menerima makanan, Bradley sempat ngobrol dengan napi di sebelah selnya. Di tengah obrolan itu, dia kepikiran sebuah ide brilian untuk meredam sabuk listriknya, yaitu dengan memasukkan alas sepatu ke bagian yang menyengat di pinggangnya. Tidak butuh waktu lama, Bradley kembali dipanggil sipir untuk menghadap Samidi. Di sini, dia sengaja menyulut emosi mereka supaya dirinya disetrum untuk mengetes apakah trik alas sepatunya berhasil. Dan beruntung alas sepatu itu memang berhasil meredam aliran listriknya, walaupun Bradley tetap berpura-pura kesakitan supaya tidak ketahuan. Ketika para sipir lengah, Bradley pun langsung membalik keadaan dan menghajar mereka dengan brutal sampai tulang-tulangnya patah. Setelah itu, dia melepaskan sabuk listrik jahanam yang menyiksanya. Dia pun masuk ke ruangan Samidi. Anak buah Samidi yang masih tersisa pun langsung diserang satu persatu. Mulai ketakutan, Samidi mencoba mengancam Bradley dengan menyuruh anak buahnya di luar untuk segera menyakiti Lauren. Tapi Bradley sudah tidak peduli dan langsung mematahkan kaki Samidi sampai dia mengerang minta ampun. Setelah itu, Bradley memaksa Samidi untuk mengirim kode rahasia 777 ke si dokter gadungan sebagai tanda pembatalan pengguguran kandungan Lauren, sekaligus perintah supaya istrinya diantar ke rumah Gil dengan selamat. Tidak berselang lama, Tux dan anak buahnya tiba di luar gerbang sel blok 99 untuk membujuk Bradley menyerah. Tapi Bradley menahan Samidi sebagai sandera sambil menunggu konfirmasi dari Gil bahwa Lauren sudah aman. Di waktu yang sama, di luar penjara, si dokter gadungan dan dokter Korea memang sudah membebaskan Lauren ke rumah Gil sesuai perintah. Tapi sebelum mereka pergi, Gil sudah menyiapkan senapan laras panjang dari kejauhan dan langsung menembak keduanya sampai tewas. Lauren. Give me a rifle. Gil pun langsung menelepon Bradley untuk mengabarkan bahwa Lauren sudah selamat. Di telepon itu, Lauren mengucapkan terima kasih atas pengorbanan suaminya dan Bradley sempat mendoakan calon anaknya yang belum lahir dengan menyuruh Lauren menempelkan telepon ke perutnya. Setelah berpamitan, Bradley menghampiri Samidi yang sudah terkapar lemas, kemudian menginjak kepalanya berkali-kali sampai putus dari badannya. Dan persis ketika misinya selesai, Tux masuk ke selnya dan langsung menodongkan pistol ke arah Bradley. Sebelum eksekusinya, pria botak itu malah masih sempat-sempatnya tersenyum dan tamat. Film ini sebenarnya bukan cuma tentang seorang petinju brutal yang membantai bandar dan gangster di penjara neraka. Film ini bicara tentang harga dari satu pilihan demi keluarga, di mana kemenangan terbesar Bradley bukan keluar hidup-hidup dari sel blok 99, melainkan memastikan istri dan anak yang belum lahir bisa terus bernapas di luar sana. Banyak ayah di negeri ini juga berjuang seperti itu, hancur diam-diam di pekerjaan yang tidak akan pernah dilihat anaknya hanya supaya keluarganya tetap punya hari esok. Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.